Di 2020 ini produsen elektronik tidak menyurutkan buat membuat sebuah teknologi baru. Dan di depan saya udah ada dua TV keluaran 2020, Samsung TU 8500 dan Sony Android TV 49X 8000. Di new normal ini gimana reviewnya? Mari kita lihat bersama. Kita udah unboxing TV-nya. Ini ada Samsung TU Crystal U HD 50 TU 8500, dan di sebelahnya ada rivalnya, ada Sony 49X 8000H Android TV. Oke, kita review dari pertama dulu ya. Kita review yang Samsung dulu. Oke, Samsung ini berukuran 50 inch ya. Dia ukuran diagonalnya dari ujung kiri ke ujung kanan 50 inch. Terus dia udah menggunakan teknologi double LED. Jadi si Samsung ini udah pakai double LED. Double LED itu dia ini ya. Dia LED-nya depan belakang, backlight pencahayaannya itu pakai depan belakang. Terus sistem operasinya dia menggunakan original dari Samsung, Tizen OS. Nah, ini fiturnya. Terus dia juga udah support HLG, terus HDR10 Plus, format khasnya Samsung banget itu. HDR10 Plus sama High Clock Gamma atau disingkatnya HLG. Sekarang kita review fitur-fiturnya dulu ya, yang ada di TV ini tuh yang baru apa. Oh iya, ini tuh TV ini beresolusi 3840 pixel ya per inch-nya. Jadi dia sama aja udah UHD, atau teknologi barunya Samsung bilang TV ini tuh pakai kristal UHD. Oke, sekarang kita review fiturnya ada apa aja, pembaruan di sistemnya ada apa aja di Tizen OS ini. Nah, nih sekarang yang baru itu menurut saya ya, yang baru dia sekarang di TV TU ada ini ambient mode. Ini dulu di QLED juga ada sih, cuman di seri TV yang low end-nya Samsung tuh kayaknya belum ada ini ambient mode. Ini kayaknya fitur baru di 2020. Jadi si Samsung ini ngeluarin seri TV yang low end, maksudnya middle range gitu, dia udah dibekali fitur ambient mode ini. Ambient mode itu dia bisa jadi wallpaper. Jadi si TV ini bisa dijadiin wallpaper buat di ruangan kayak gini nih. Jadi TV ini kalau diaktifin ambient mode-nya dia tuh. Jadi teman-teman bisa langsung milih mau pakai wallpaper apa, semisal TV ini mati atau TV ini sudah digunakan, misalnya ditinggal pergi, atau di ini mau pakai screensaver atau wallpaper apa aja, teman-teman bisa milih ya di sini. Nah, jadi TV ini emang fitur-fiturnya tuh ada bisa buat pengganti lukisan di ruangan, semisal TV-nya ditempel di tembok. Ini bagus banget ini fiturnya ambient mode ini. Nah, buat keluarnya langsung teman-teman bisa langsung pencet tombol home. Ini di sini ada tombol home, langsung pencet aja dia langsung keluar ke menu utamanya gitu. Terus yang baru lagi nih frame-nya itu frameless banget. Ini TV ini tuh frame-nya tuh tipis banget, kayak
TV QLED Samsung yang yang seri 70R ya, Q70R itu frameless banget, dia tipis banget ini TV ini. Framenya beda banget sama seri yang 2019 yang zaman dulu tuh kan yang tebel-tebel gitu ya framenya ini. Jadi si Samsung ini emang framenya udah tipis banget. Terus balik lagi dia Samsung tuh ngeluarin kayak gini nih. Ini kaki, model kaki yang seri 2000. Saya pernah lihat Samsung seri kayak gini tuh 2000 berapa ya, 2018 kalau nggak salah. Dia dulu ada kaki seri, kalau nggak seri 2017 ya, jadi dia dikeluarin lagi, terus dikeluarin di seri TU 8500 ini. Ini bagus banget ini kakinya ini. Nah, terus yang baru di Samsung, dia udah nih, dia kayak semi Android ya. Dia udah ada Netflix, terus Google Play Movies-nya. Tapi sayangnya Samsung ini si Play Store-nya dia masih ada pakai Play Store yang bikinan Samsung, atau ini ya aplikasi itu, proses aplikasi. Nah, ini Play Store-nya Samsung. Nah, tuh teman-teman masih bisa download aplikasi di sini. Semisal kayak tadi tuh di Home itu kan nggak ada tuh. Di Home ini kan nggak ada Spotify ya. Jadi teman-teman bisa download Spotify di aplikasi store-nya Samsung ini. Nih, Spotify, ada View. Pokoknya banyak banget lah ini di Play Store-nya Samsung ini. Nah, terus Apple TV itu udah bukan fitur baru ya. Dia bukan fitur baru ya. Dia udah dari fitur yang lama. Emang TV Samsung ini pelopornya buat Apple Store. Jadi ya emang TV pertama kali yang pakai Apple Store tuh TV-nya Samsung lang. Nih, di seri 2019 dulu tuh ada TV-nya Samsung yang pakai Apple Store. Jadi si TV udah bisa connect ke handphone iPhone. Oke, ini yang Samsung. Terus dia formatnya yang HDR10+, terus High Clock Gamma itu nggak saya review ya, cuman soalnya di sini belum ada buat video atau format tersebut. Nanti next time kita cariin video atau audio yang support HDR10+ sama High Clock Gamma atau HLG. Oke, sekian, kita lanjut ke Sony. Ini TV-nya 49x8000H. Nah, ini fitur-fiturnya ini banyak banget ya, soalnya dia Android. Dia tuh si TV ini tuh sistem operasinya Android. Nah, oke, kita review fitur-fiturnya di sini. Ini Android Sony, dia udah menggunakan sistem Android yang tentang versi 9. Tuh, Pie. Oh, jadi si TV ini udah Androidnya udah yang Pie ya, Android 9 atau Pie disebutnya, kalau orang ini mah Pie. TV ini beresolusi 3840 pixel per inch, juga sama kayak punya Samsung. Terus 4K HDR sama kayak punya Samsung, 4K juga HDR. Lalu dia dibekali Android TV, Android Pie.
Terus kalau Samsung itu punya HDR10 Plus, kalau Sony ini udah support Dolby Vision sama Dolby Atmos, sama High Clock Gamma juga. Kalau persamaannya tuh sama-sama dua TV ini bisa High Clock Gamma juga atau HLG. Tapi si Sony ini belum support HDR10 Plus. Cuman kalau si Samsung udah support HDR10 Plus, cuman si Samsung nggak bisa support Dolby Vision sama Dolby Atmos gitu. Sebenarnya nggak apa namanya, si kedua compare TV ini tuh nggak imbang. Soalnya si Samsung dia serinya 8500 TU 8500, sedangkan Sony ini serinya X8000H gitu. Sama-sama keluaran 2020. Sony ini Android. Terus fiturnya nih yang baru di Sony sekarang. Nah, TV Sony sekarang udah sama kayak TV Samsung. Udah bisa AirPlay juga. AirPlay dia langsung ke HP Apple atau iPhone. Nah, ini Google Play-nya ya. Ini karena sama saya nggak dikonekin atau nggak di login Google-nya, jadi kita nggak bisa login. Tapi kalau mau di loginin, terus bisa ngakses Google Play Store-nya ini, nanti bisa di-cut dulu aja deh. Oke, sekarang kita loginin ya Google Play Store-nya ya. Tuh, ini tinggal Google Play Store. Nanti semisal dibuka baru TV-nya, ini tinggal login, terus login, gunakan ponsel atau gunakan remote Anda aja. Tuh, nanti teman-teman bisa langsung masukin alamat email di sini. Nih kayak gini, ini pakai alamat email. Oke, sekarang udah ya. Ini tadi udah saya login pakai email saya. Sekarang si Google Play Store-nya ini udah bisa diakses. Nah, ada apa aja di Google Play Store ini? Nah, ini kalau teman-teman mau ngunduh aplikasi, mau apa, ini di sini semua ya. Tuh, sama kayak punya Samsung, cuman mungkin kalau Google ini lebih open platform ya daripada si Tizen. Soalnya Google kan developernya, pengembangnya banyak banget. Nah, ini semisal ini udah di short sendiri-sendiri sesuai genrenya. Ini aplikasi semua ada di situ, terus game, terus aplikasi saya ini aplikasi yang udah diinstal di ini. Tuh. Aplikasi yang udah diinstal di CTV ini. Nah, terus yang paling saya seneng, yang paling easy, maksudnya dia buat enak banget buat digunain di rumah. Semisal di rumah udah ada WiFi itu, ini nih, dia udah bisa diperintah pakai perintah suara. Nah, ini Google Assistant ya, pakai punyanya Sony ini udah bisa buat Google Assistant kayak gini nih. Semisal kalau teman-teman mau matiin TV atau nyuruh TV-nya, ini udah bisa pakai perintah suara. Misal kayak gini. Nah, lanjutkan maksimal ya. Nah, nih tinggal dipencet doang. Buka YouTube. Tuh, jadi si TV ini, dan saya kasih nilai plus ke Sony ini karena TV Sony ini Google Assistant-nya bisa diperintah pakai perintah suara dan bisa berbahasa Indonesia gitu. Kalau si Samsung ini kan karena dia support Bixby ya, jadi si Samsung ini bisa diperintah suara juga, cuman dia pakai Bixby bukan Google Assistant. Jadi dia sepertinya belum bisa buat bahasa Indonesia. Cuman nggak tahu kalau pengaturan nanti kita ulik lagi gimana si Samsung ini Bixby-nya biar bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, ini dari Sony tadi perintah suaranya udah dicoba. Tuh,
dia langsung, dia ini banget ya, sensitif banget sama ini suara ya, soalnya emang di ruangan emang nggak terlalu berisik gitu, apalagi kalau di rumah, jadi gampang banget lah ini. Terus si TV sama si remote ini koneksinya Bluetooth ya, jadi semisal diperintah pakai perintah suara pun nggak harus di depan TV-nya atau nggak harus di ruangan yang ini, di ruangan yang sama-sama TV-nya itu udah bisa gitu. Jadi enak banget ini Android yang punya Sony. Oke, sekian dulu review singkatnya. Kalau ada kurang lebihnya ya mohon dimaafkan, soalnya ini masih produk baru banget tahun 2020. Belum ada produk knowledge-nya, masih belum terlalu sempurna ya. Mohon dimaafkan ada kurang lebihnya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.